Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wardani dengan NIM 2301020090. Di sini saya akan mempresentasikan laporan usability testing pada augmented reality, evaluasi pengalaman pengguna menggunakan metode SUS dan UEQ. Sebelumnya apa itu usability testing? Usability testing adalah metode evaluasi antarmuka pengguna UI UX dengan mengujikannya langsung kepada pengguna yang sesungguhnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, mengidentifikasi titik kesulitan, dan mengukur tingkat kepuasan terhadap aplikasi AR. Tujuan utama dari usability testing mencakup mengidentifikasi masalah kegunaan yang dihadapi pengguna, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk analisis lebih mendalam, serta menentukan tingkat kepuasan partisipan terhadap aplikasi AR yang diuji. Tipe-tipe usability testing. Di sini ada 3 tipe, yaitu ada eksploratif, ada asesmen, dan ada komparatif. Eksploratif yaitu menguji konsep awal dan ide desain untuk memahami kebutuhan pengguna serta mengidentifikasi kemungkinan masalah sejak tahap awal pengembangan. Asesmen yaitu menguji kepuasan dan efisiensi sistem di tengah pengembangan. Ini adalah fokus utama dari presentasi ini, memberikan gambaran komprehensif tentang performa sistem saat ini. Dan komparatif yaitu membandingkan 2 atau lebih desain antarmuka untuk menentukan solusi mana yang lebih unggul dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Metode evaluasi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kegunaan dan pengalaman pengguna secara objektif. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, memberikan gambaran yang jelas tentang performa sistem. Sistem Usability Score atau SUS. Instrumen kuesioner standar industri yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk mengukur tingkat kegunaan sistem secara keseluruhan. 2 ada User Experience Questionnaire atau UEQ. Kuesioner ini standar untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna secara komprehensif, mencakup berbagai dimensi pengalaman. Mengenal sistem Usability Scale atau SUS. Sistem Usability Scale atau SUS adalah instrumen kuesioner yang telah teruji dan diterima secara luas dalam komunitas UX untuk mengukur tingkat kegunaan sistem secara keseluruhan. Kuesioner ini berisi 10 pernyataan yang dirancang untuk menilai berbagai aspek kegunaan dengan kombinasi pernyataan positif dan negatif untuk mengurangi bias respon. Skala penilaian SUS berkisar dari 10, SUS berkisar dari 0 hingga 100 poin. Skor rata-rata standar dan sistem yang dapat digunakan adalah 68 poin. Skor di atas 68 menunjukkan kegunaan yang baik, sementara skor di bawah 68 menunjukkan area yang perlu ditingkatkan. Skor 80 ke atas dianggap excellent dan menunjukkan kegunaan yang sangat baik. Dan di sini kita bisa lihat hasil kuesioner dari SUS. Di sini ada 5 nama responden, yaitu ada Alfania Alika Safitri, ada Fadilah Nanda Maulana, ada Artis Sasriani, ada Farel Razan, dan ada Joshua. Di skor SUS, di Alfania Alika Safitri mendapatkan skor 45, di Fadilah Nanda Maulana mendapatkan skor 77,5, Artis Sasriani 57,5, Farlazan 50,0, dan Joshua 100. Dan ini ada detail response questionnaire SUS. Dari 5 nama responden ini, mereka memiliki jawaban yang sangat variatif, yang mulai dari 1 sampai 5, di mana total skor konversi yaitu Alfania ada 18, Fadilah Nanda Maulana ada 31, Artis Sasriani 23, Farel Lazan 20, Joshua 40. Sedangkan skor SUS-nya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kesimpulan analisis SUS. Jadi rata-rata skor adalah 66. Total skor dari 5 responden.
standar rata-rata 68, skor standar industri, dan skor tertinggi adalah 100, yaitu skor dari responden Joshua. Rata-rata skor SOS dari 5 responden adalah 66.0, yang berada sedikit di bawah standar rata-rata industri, yaitu 68. Ini mengindikasikan bahwa sistem memiliki kegunaan yang mendekati rata-rata, tetapi masih memiliki ruang untuk perbaikan. Variasi skor yang cukup besar dari 45 hingga 100 menunjukkan inkonsistensi dalam pengalaman pengguna yang perlu ditangani dalam literasi desain selanjutnya. Sekarang kita mau mengenal User Experience Questionnaire atau UEQ. UEQ adalah kuesioner standar untuk mengukur kualitas pengalaman pengguna secara komprehensif. Berbeda dengan SOS yang fokus pada kegunaan, UEQ mengukur 6 dimensi pengalaman pengguna: attractiveness, perspivity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Setiap dimensi diukur menggunakan pasangan pernyataan yang bertolak belakang, misalnya menarik, membosankan, jelas, membingungkan. Responden diminta menilai pada skala 7 poin. Skor positif lebih dari 0 menunjukkan pengalaman yang baik, sementara skor negatif kurang dari 0 menunjukkan area masalah. Skor rata-rata untuk aplikasi yang baik adalah lebih dari 0 untuk semua dimensi. Dan ini adalah hasil dari analisis UEQ, yaitu di attractiveness, skor positif menunjukkan sistem memiliki daya tarik visual yang baik dan memberikan kesan pertama yang positif pada pengguna. Di efisiensi, skor positif rendah mengindikasikan pengguna dapat menyelesaikan tugas namun dengan sedikit usaha ekstra atau hambatan. Di stimulation, skor positif menunjukkan sistem mampu memotivasi dan menarik minat pengguna untuk berinteraksi lebih lanjut. Dan di perspivity, skor positif namun rendah menunjukkan sistem cukup jelas namun masih ada ruang untuk meningkatkan kejelasan antarmuka. Di defendability, skor positif menunjukkan pengguna merasa sistem dapat diandalkan dan konsisten dalam performanya. Dan terakhir ada novelty, yaitu dengan skor 0,9, skor tertinggi di antara semua dimensi, menunjukkan sistem memberikan pengalaman yang baru dan menarik bagi pengguna. Dan ini ada detail respon kuesioner dari UEQ, yaitu di daya tarik rata-rata skornya 1.60, di kejelasan 1.30, di efisiensi di 1.05, di ketepatan 1.55, stimulasi 1.50, kebaruan 1.75. Dari interpretasi hasil di sini semuanya positif karena memiliki nilai yang lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Temuan utama yaitu skor SOS rata-rata 66.0, yaitu sedikit di bawah standar. Di UEQ menunjukkan skor positif untuk semua dimensi. Variasi skor besar di antara responden menunjukkan inkonsistensi. Dan dimensi novelty mendapat skor tertinggi yaitu 0,9. Di perspivity dan efisiensi perlu diperbaikan. Rekomendasi perbaikan: 1. Yaitu meningkatkan kejelasan antarmuka dan navigasi. 2. Menyederhanakan alur tugas untuk meningkatkan efisiensi. 3. Menyediakan panduan atau tutorial untuk pengguna baru. 4. Mengatasi masalah yang menyebabkan variasi skor besar. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.